Halo semua, salam MSM, mantan sales mobil. Berjumpa bersama saya di sini, Jaini Munisehe. Video ini cocok untuk kamu belajar bagaimana menjadi sales mobil. Sebagai pemula, ada 5 hal penting atau 5 hal aspek yang saya harus sampaikan buat teman-teman agar melakukan penjualan di mobil. Yang pertama, pastikan Anda menginformasikan ke keluarga besar Anda dulu. Ya, pastikan keluarga besar Anda tahu bahwa Anda bekerja di mobil atau bekerja di penjualan mobil. Karena kenapa? Kalau keluarga besar sudah tahu, biasanya itu promosi yang paling efektif, mulut ke mulut. Sudah pasti kemungkinan besar untuk melakukan terjadinya transaksi itu lumayan besar, teman-teman. Ya, pastikan menyampaikan kepada keluarga besar. Kedua, pastikan Anda menyampaikan kepada teman-teman media sosial Anda. Ya, contoh sekarang tuh banyak sekali media sosial, ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada apalagi TikTok. Ya, pastikan Anda mengenalkan siapa kalian kepada teman-teman media sosial kalian, maupun yang ada di Bali atau maupun ada di daerah kalian atau dimanapun. Oke, tapi harus digarisbawahi di sini adalah pastikan Anda mempromosikan diri kalian itu beda akun, teman-teman ya. Pastikan akun pribadi sama akun penjualan. Karena kalau Anda campurkan akun penjualan sama akun pribadi, menurut saya itu ya pandangan saya teman-teman itu kurang etis. Karena kenapa? Kadang-kala ada beberapa teman yang tidak senang di postingan kita itu penjualan semua, teman-teman. Menurutku dipisahkan aja, itu lebih baik. Kita punya akun media sosial yang lebih detail, itu menurut saya lebih membantu. Contoh seperti saya dulu, saya membuat nama untuk akun penjualan saya adalah Jaini Toyota Bali. Karena kenapa? Ya lebih mereka tahu bahwa saya di Toyota di Bali. Saya melakukan promosi ke mereka dan saya invite semua orang-orang Bali, orang-orang Denpasar, semua yang ada di daerah Bali saya invite, saya follow. Jadi agar supaya saya punya banyak konektivitas atau banyak kenalan, walaupun saya nggak kenal tapi saya follow agar supaya mereka bisa tahu, oh ini ada sales mobil. Oke, itu yang cara kedua, teman-teman ya. Dalam hal posting, jangan selalu mempromosikan promo atau diskon atau obral atau apa. Sekali-sekali mempromosikan yang namanya manfaat. Contoh, perawatan berkala 5 bulan atau 6 bulan atau 10.000 kilometer, atau perawatan aki atau perawatan velg. Nah, posting seperti itu, teman-teman. Jadi jangan selalu kita posting yang ayo di khusus bulan ini diskon sekian. Orang lama-lama itu akan bosen. Itu lagi bahasanya sama terus. Tapi kalau kita mengalih atau kita mempromosikan selang-seling, jadi kita posting dulu tips dan trik, terus kita hari berikutnya baru kita posting manfaat atau apa, terus hari ketiga kita posting penjualan, atau kita posting juga contoh ada produk baru, apa kelebihan produknya. Itu yang harus kalian sampaikan kepada teman-teman media sosial kalian. Yang ketiga yang harus kalian lakukan adalah setelah mempromosikan kepada keluarga besar, mempromosikan kepada teman-teman media sosial kalian, yang ketiga adalah promosikan melalui media sosial atau digital marketing. Digital marketing ini dalam arti kita melakukan menginvest biaya, teman-teman ya. Bukan berarti kita hanya mempromosikan biasa, nah, tapi kita bayar iklan di digital. Contoh, Facebook menyediakan yang namanya promosi, dia barengan sama Instagram. Terus Anda bisa pakai juga jasa-jasa seperti akun-akun yang ada di daerah kalian, apa saja itu. Kalau di Denpasar, contoh saya dulu pernah promo di Info Denpasar, Info Badung, banyak lah saya promo dan itu ada pengaruhnya, teman-teman. Jadi ada beberapa orang akhirnya kontak saya dan terjadi transaksi penjualan sampai pengiriman produk. Jadi pastikan ya teman-teman, memang menjadi sales itu kita harus juga keluarkan yang namanya tenaga dan biaya. Kalau kita nggak akan keluarkan itu, kita nggak akan berhasil, teman-teman. Karena semua butuh namanya kerja keras. Oke, itu yang ketiga. Dan yang keempat, setelah kalian sudah lakukan promosi kepada keluarga, promosi kepada teman-teman media sosial kalian, dan iklan di media sosial, yang keempat adalah perbanyak referensi. Nah, referensi ini di sini yang saya mau jelaskan kepada Anda adalah teman-teman sales Anda. Contoh pertama,
teman sales yang ada di lingkup brand kalian, contoh Toyota. Ya kalau di Bali itu Toyota kebagi dua penjualan teman-teman ya. Ada antara Auto 2000 sama Agung Toyota. Tapi di luar saya nggak tahu ya. Jadi kalau di Bali itu kebagi penjualan dan mereka menjual itu produknya kepisah. Agung Toyota menjual seperti Innova, Fortuner, Sienta dan Avanza. Kalau di Auto 2000 tuh mobil seperti Agya, Kalia, terus Yaris, Ras itu mereka yang jual. Dan ini kepisah aja teman-teman. Jadi nggak ada saling benturan. Dan kalau referensi banyak, seperti saya dulu punya referensi banyak, jadi kita tukar-tukar nomor. Kalau dulu bahkan saya lebih fatalis saya adalah saking baiknya, saya nak mau minta referensi ke mereka teman-teman. Saya kasih terus ke mereka karena database saya banyak. Saya kasih terus. Akhirnya mereka malu sendiri. Mau nak mau mereka kasih data balik kepada saya, mau biar saya follow up dan biar saya penjualan. Kalau referensi kita banyak, kemungkinan besar kita akan terjadi bisa tukeran SPK atau saling membantu teman. Ini salah satu ilmu yang paling sering dipakai sales mobil. Usahakan referensinya kalian tuh perbanyak, mulai brand sesama atau brand lain. Ya, dari pengalaman saya kalau kita sudah punya banyak referensi itu sudah enak teman-teman. Kemungkinan akan ada repeat order terus. Setelah Anda keluarga, media sosial, promosi digital, terus referensi. Yang kelima tahap yang paling penting. Minimal Anda follow up setiap hari itu 15 orang. Jadi teman-teman minimal 15 orang per hari Anda telepon, terserah Anda telepon, Anda WhatsApp, Anda SMS, atau Anda kunjungi, bebas buat kalian. Minimal Anda follow up. Karena kenapa? Dari pengalaman saya dulu setelah saya lakukan digital marketing, saya setiap bulan itu mempunyai database sekitar 100 sampai 150 database nomor telepon teman-teman. Dan dari 150 orang itu saya mungkin hanya tidak sampai 1% teman-teman. Hanya sampai 7 sampai 10 orang yang itu pun yang deal hanya 5. Kalau Anda cuma melakukan follow up satu hari satu telepon, 2 telepon, menurut saya itu salah satu sudah membuka jalan kegagalan buat kita, karena kita berarti malas untuk memfollow up seseorang atau mencari database baru. Pokoknya jangan sampai Anda stuck karena tidak ada customer baru. Sebenarnya customer baru itu banyak bisa Anda dapatkan. Salah satu yang paling penting, setahu saya di kantor atau di perusahaan sales, di mobil atau di mana, mereka biasanya melakukan pameran mobil teman-teman. Dan di situ bisa Anda dapatkan banyak database baru, asalkan Anda benar-benar menjaga pameran tersebut. Karena pengalaman saya dulu sebelum saya resign dari brand Toyota itu, saya mulai ibaratnya saya mulai malas untuk menerapkan itu. Akhirnya database yang saya dapatkan sedikit teman-teman. Oke, itu dia tadi 5 tips penjualan untuk sales mobil pemula. Jika Anda merasa bermanfaat, silakan komen di bawah, atau ada pertanyaan silakan komen di bawah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar supaya bisa lebih berkembang dan bisa banyak pengalaman yang saya bisa bagikan kepada Anda semua. Sampai ketemu di tutorial berikutnya.